Pagi itu, udara dingin menyambut kedatangan Ayu Prameswari di markas kepolisian Resor Jakarta Timur. Rambutnya dikuncir rapi, seragamnya licin tanpa lipatan, sepatu hitamnya mengilap. Ia melangkah pasti menuju ruang briefing, disambut sapaan rekan-rekannya yang tampak sudah terbiasa dengan keberadaannya. Seorang polisi wanita yang tak hanya cantik, tapi juga dihormati karena dedikasi dan kecerdasannya dalam menangani kasus-kasus berat. Sudah hampir 5 tahun Ayu bertugas sebagai polisi. Di usia 28, ia menjadi salah satu anggota termuda yang berhasil masuk ke dalam Satuan Khusus Investigasi, tim elit yang hanya diisi oleh anggota pilihan. Itu pun bukan karena koneksi, tapi murni karena kemampuannya dalam memecahkan kasus-kasus rumit, mulai dari pencucian uang sampai pembunuhan berantai. Pagi itu, wajah Ayu tampak sedikit lebih tegang dari biasanya. Hari ini adalah hari pertamanya resmi bergabung dengan tim yang langsung dipimpin oleh Komisaris Dimas Ariantara. Seorang perwira karismatik berusia awal 40-an yang dikenal disiplin, cerdas, dan tak banyak bicara. Selamat datang di Satuan Khusus Bribka Ayu, ucap Dimas, singkat namun tegas, saat memperkenalkannya di depan tim. Ayu mengangguk sopan, membalas dengan senyum yang ringan tapi tidak dibuat-buat. Ia tahu bahwa menjadi satu-satunya perempuan dalam tim investigasi khusus bukanlah hal sepele. Semua mata akan mengawasinya, entah karena rasa penasaran atau keraguan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Ayu menunjukkan performa luar biasa dalam pengumpulan data dan penyusunan analisis kasus. Dalam waktu 2 minggu, ia sudah dipercaya menangani lapangan secara langsung. Dan yang paling mengejutkan, Komisaris Dimas sendiri sering memilih Ayu untuk mendampingi dalam misi penting. Kenapa? Saya? Tanya Ayu suatu malam, saat mereka berdua tengah menyusun laporan di ruang kerja Dimas yang mulai lengang dari aktivitas. Dimas menatapnya sebentar, lalu kembali pada layar laptopnya. Karena kamu tidak hanya pintar, tapi kamu juga bisa diandalkan. Itu langka. Jawaban itu membuat Ayu diam. Entah mengapa, pujian dari Dimas terasa berbeda dari pujian rekan-rekan lainnya. Ada kesan pribadi di dalamnya, seolah diselipkan perasaan yang tak biasa. Tapi Ayu memilih tidak terlalu memikirkannya. Ia fokus pada pekerjaannya, dan itu sudah cukup menyita waktunya. Namun, perlahan-lahan, suasana profesional antara mereka mulai berubah. Dimas mulai sering mengajak Ayu berdiskusi di luar jam dinas. Kadang sekadar makan malam setelah penyelidikan panjang. Kadang membicarakan hal-hal di luar pekerjaan. Ayu, yang awalnya menolak dengan sopan, mulai luluh ketika melihat sisi lain dari Dimas yang lebih manusiawi, lelah, kesepian, dan kadang canggung saat mencoba bercerita. Jangan terlalu tegang terus, Ayu, kata Dimas suatu malam saat mereka menunggu hasil forensik di mobil dinas. Kamu boleh menikmati hidup meski sedang jadi polisi. Ayu tertawa kecil. Saya menikmati hidup kok, Pak. Cuma mungkin versi saya agak berbeda. Tapi di balik semua itu, Ayu mulai merasakan sesuatu yang janggal. Terlalu sering ia dipilih untuk tugas yang seharusnya bisa dikerjakan rekan lainnya. Terlalu cepat ia diberi akses ke ruang-ruang tertentu. Bahkan, beberapa kali ia menerima memo internal yang tidak melalui jalur resmi, semuanya ditandatangani langsung oleh Dimas. Ini bukan jalur biasa, pikirnya. Sebagai orang yang terbiasa bekerja dengan sistem, Ayu mulai meragukan dinamika ini. Ia ingin percaya bahwa semua ini murni karena kemampuan profesionalnya, tapi batinnya merasa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak dikatakan langsung, namun hadir di antara jeda kalimat dan tatapan yang makin lama makin sulit dimengerti. Rekan-rekannya pun mulai memperhatikan kedekatan mereka. Beberapa mulai berbisik, meski tidak pernah terang-terangan. Bribtu Andra, sahabat Ayu sejak dulu, bahkan pernah menyindir ringan. Kamu sekarang deket banget ya sama Pak Dimas. Gimana rasanya punya mentor yang juga jadi teman ngobrol malam? Ayu tersenyum, tapi senyumnya terasa dipaksakan. Aku cuma kerja, Andra. Dia cuma atasan. Andra menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. Ia tidak ingin memaksa Ayu berkata jujur, tapi ia tahu,
wanita itu sedang memendam sesuatu. Dan sebagai orang yang sudah lama mengenalnya, ia bisa merasakannya. Pada malam yang lain, saat Ayu lembur sendirian di ruang file digital, ia mendapati sesuatu yang tak biasa di sistem komputer. Sebuah folder dengan nama kode yang tak dikenal. Raven 21. Terkunci dengan sandi berlapis. Tapi yang membuatnya kaget, folder itu disematkan ke dalam daftar dokumen khusus milik Komisaris Dimas. Dokumen yang seharusnya tidak bisa diakses dari jaringan umum. Ayu mencoba membuka, tapi sistem segera menolak akses. Saat itulah ia sadar, posisinya yang terlalu cepat dipercaya, yang terlalu dekat dengan atasan, bukanlah sekadar keberuntungan. Ada motif lain yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia menutup laptopnya perlahan. Ruangan itu sunyi, hanya suara pendingin udara yang berbisik. Ayu menghela napas panjang, lalu memandang ke arah jendela gelap di ujung ruangan. Kota Jakarta masih benderang di luar, tapi di dalam pikirannya, ada bayangan gelap yang mulai membentuk. Aku harus tahu, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Gumamnya lirih, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ayu meragukan jalannya sendiri. Apakah ia masih seorang polisi yang menjalankan tugas, atau pion dalam permainan yang tidak ia sadari? Hubungan antara Ayu dan Komisaris Dimas berubah perlahan, nyaris tanpa mereka sadari. Apa yang dulu hanya diskusi tentang laporan dan strategi penyelidikan, mulai merambah ke ranah yang lebih personal. Sesekali Dimas mengirim pesan di luar jam, dinas, menanyakan kabar, atau sekadar berbagi keluhan tentang tekanan dari pimpinan pusat. Ayu awalnya menjaga jarak. Ia tahu betul batas antara profesionalisme dan hubungan pribadi di lingkungan kerja, terlebih di institusi sebesar kepolisian. Namun Dimas selalu tahu cara berbicara dengan tenang, dengan pilihan kata yang tepat, tidak langsung menggoda, tapi menyiratkan ketertarikan yang sulit ditepis. Kadang saya pikir, kamu satu-satunya orang di tim ini yang benar-benar paham apa yang saya pikirkan, ujar Dimas suatu malam, saat mereka berdua sedang makan malam sepulang investigasi lapangan. Ayu hanya menanggapi dengan senyum kecil. Ia tak tahu bagaimana menolak tanpa menciptakan jarak yang canggung. Ia pun mulai terbawa suasana, merasa dihargai, merasa dimengerti. Malam itu menjadi awal dari pertemuan-pertemuan pribadi mereka yang lebih sering. Bukan lagi sekadar membahas laporan, tapi makan malam di tempat sepi, diskusi tentang kehidupan pribadi, bahkan pelukan singkat saat perpisahan. Ayu menyadari garis batas itu sudah dilangkahi, tapi entah mengapa, ia tak menghentikannya. Hubungan mereka berlangsung diam-diam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, atau setidaknya tidak ada yang berani membicarakannya secara terang-terangan. Bagi Ayu, ini adalah wilayah abu-abu antara kenyamanan dan keraguan. Dimas mulai menunjukkan perlakuan khusus. Ayu diberi tanggung jawab yang lebih besar, akses terhadap dokumen penting, bahkan beberapa kali dibela mati-matian saat ia dikritik oleh senior lain. Kamu tidak perlu khawatir. Selama aku di sini, kariermu aman, kata Dimas suatu sore, saat mereka duduk berdua di ruangannya. Kamu sudah membuktikan kemampuanmu, dan kamu pantas mendapat tempat lebih tinggi. Tapi kalimat itu tak lagi terdengar seperti motivasi bagi Ayu. Ada nada kepemilikan di dalamnya, seolah kariernya kini bergantung pada relasi personal, bukan prestasi. Beberapa bulan berlalu, dan Ayu mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Mual di pagi hari, cepat lelah, siklus menstruasi yang tak datang. Awalnya ia mengira hanya kelelahan, tapi setelah 3 minggu menunda, ia memutuskan membeli alat tes kehamilan secara diam-diam. Dan garis 2 itu muncul dengan jelas, positif malam. Itu Ayu terduduk lama di kamarnya. Tak menangis, tak marah, hanya diam. Dunia seolah berhenti berputar. Ia seorang polisi. Ia tahu risikonya. Tapi ia tak pernah berpikir akan menghadapi situasi seperti ini, mengandung anak dari atasannya sendiri, dalam hubungan yang bahkan tak pernah diakui secara resmi. Keesokan harinya, ia menemui Dimas. Bukan di kantor, tapi di rumah dinasnya, seperti yang biasa mereka lakukan jika ingin berbicara tanpa diketahui orang lain. Aku hamil, ujar Ayu langsung, tanpa basa-basi.
Dimas terdiam, wajahnya menegang, tapi ia cepat menutupinya dengan ekspresi tenang. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar sebelum akhirnya kembali menatap Ayu. "Berapa lama kamu tahu?" tanyanya pelan. "Baru kemarin." Dimas menghela napas panjang, lalu duduk di hadapan Ayu. "Kita harus hati-hati. Ini bukan situasi yang bisa kita buka begitu saja." Ayu menatapnya, mencari sesuatu dalam sorot mata Dimas. Mungkin tanggung jawab, mungkin ketulusan. Tapi yang ia temukan hanyalah perhitungan. "Kamu mau aku gugurkan?" tanya Ayu. Suaranya datar. "Tidak. Tapi kamu tidak bisa membiarkan ini menjadi konsumsi kantor atau publik. Kariermu, reputasiku, semuanya bisa hancur. Kita harus jaga ini baik-baik." Dimas kemudian mulai menjanjikan banyak hal. Ia akan membantu Ayu secara finansial. Ia akan mengatur agar Ayu dipindahkan ke unit yang lebih ringan, supaya tidak terlalu mencolok. Ia bahkan menjanjikan akan mempersiapkan jalur promosi begitu badai ini mereda. Tapi semakin banyak janji yang keluar dari mulut Dimas, semakin Ayu merasa asing. Laki-laki yang selama ini ia percaya, yang ia kira peduli, kini terdengar seperti negosiator, bukan pasangan. Di minggu-minggu berikutnya, Ayu menjalani tugas dengan tubuh yang lemah dan pikiran yang kacau. Ia belum memberitahu siapapun, termasuk Andra, sahabat yang selama ini selalu tahu isi kepalanya. Ia merahasiakan semuanya, seperti yang diminta Dimas. Tapi perasaan bersalah dan kebingungan itu tumbuh liar dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan sikap Dimas dengan lebih jernih. Betapa teraturnya cara pria itu mengontrol situasi, bagaimana ia memengaruhi orang-orang di sekitarnya tanpa terlihat memaksa, termasuk dirinya. Semua pertemuan, semua pujian, bahkan hubungan mereka. Apakah itu sungguh karena rasa, atau bagian dari sesuatu yang direncanakan? Pada suatu sore yang sunyi di kantor, Ayu membuka kembali catatan kecil yang pernah ia temukan. Nama kode Raven 21, yang dulu dianggapnya ganjil. Sekarang, ia tak bisa berhenti berpikir bahwa semua ini berkaitan. Ia merasa seperti pion, bagian dari permainan yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya Ayu benar-benar takut. Bukan hanya karena ia sedang mengandung, tapi karena ia merasa telah dijebak, tanpa ia sadari sejak awal. Hari itu menjelang senja ketika Ayu diminta datang ke ruang kerja Komisaris Dimas untuk menyerahkan laporan penyelidikan terbaru. Pintu ruangan terbuka sedikit, dan lampu di dalam sudah menyala, tapi Dimas tidak tampak di kursinya. Ayu melangkah, pelan, berniat hanya meletakkan dokumen di atas meja dan keluar segera. Namun langkahnya terhenti ketika melihat laptop Dimas masih menyala, dan layar terbuka pada sebuah folder bernama Taumpia, Akses Khusus, R21. Rasa penasaran menyeruak, terutama karena ia kembali melihat kode yang mengingatkannya pada nama yang pernah ia temukan secara tidak sengaja. Raven 21. Ayu berdiri kaku selama beberapa detik, mempertimbangkan apakah ia harus pergi atau mengecek isi folder tersebut. Hati kecilnya tahu bahwa tindakan ini bisa dianggap pelanggaran, tapi sesuatu dalam dirinya menuntut jawaban. Ia menekan trackpad perlahan, dan folder pun terbuka tanpa kata sandi. Rupanya Dimas terburu-buru pergi. Di dalamnya ada sejumlah dokumen berformat PDF dan gambar-gambar berlabel Internal Use Only. Salah satu file menarik perhatiannya. Skema operasi kode hitam, Letjen BSKR. Ayu mengkliknya. Mata dan pikirannya segera dihantam oleh informasi yang tak pernah ia duga. Isi dokumen itu menyebutkan tentang keterlibatan sejumlah perwira tinggi dalam proyek ilegal berkedok program pelatihan intelijen. Di baliknya, terungkap adanya upaya manipulasi struktur internal kepolisian untuk mengendalikan data, pengawasan, dan pengaruh politik. Paling mencolok adalah nama Letjen Baskoro, seorang jenderal berpengaruh yang pernah Ayu dengar disebut oleh Dimas dalam konteks orang besar di atas. Namun yang membuat Ayu tercekat adalah daftar nama perempuan yang dilibatkan untuk pengaruh personal. Daftar itu tampak seperti data rekrutmen, dan di bagian bawahnya, namanya sendiri tertera. Bribka Ayu Prameswari, status under control.
Jantung Ayu berdetak cepat. Ruang kerja yang tadinya terasa hening, kini seperti penuh bisikan kecurigaan dan pengkhianatan. Ia membaca ulang baris itu, berharap matanya salah. Tapi tidak. Itu benar-benar namanya. Di bawahnya, tercatat catatan, evaluasi psikologis dan laporan pribadi yang seharusnya hanya diketahui oleh bagian SDM dan dirinya sendiri. Ia segera menutup dokumen dan mundur perlahan. Baru beberapa detik ia berbalik, Dimas muncul di ambang pintu dengan ekspresi heran yang tak sepenuhnya tertutup. "Kamu sudah lama di sini?" tanyanya datar. Ayu meneguk ludah, lalu mengangguk. "Baru masuk, saya letakkan laporan di meja, Pak." Tatapan mereka bertemu sesaat. Ada ketegangan yang menggantung. Tapi Dimas hanya mengangguk kecil. "Oke, terima kasih." Ayu meninggalkan ruangan secepat mungkin. Langkahnya tampak biasa di mata rekan-rekan yang berpapasan. Tapi dalam dirinya, terjadi pergolakan besar. Ia merasa jijik, marah, sekaligus takut. Selama ini, ia mengira Dimas melihatnya sebagai seseorang yang ia percaya dan kagumi. Tapi jika semua ini benar, maka ia hanyalah bagian dari proyek busuk yang dikendalikan oleh kekuasaan di balik layar. Beberapa hari berlalu, dan Ayu mulai menjaga jarak. Ia tak lagi merespons pesan pribadi dari Dimas. Ia juga mulai menghindari diskusi berdua, memilih berbaur dengan tim, atau mengalihkan pembicaraan ke hal-hal teknis. Dimas tidak langsung bereaksi, tapi Ayu tahu. Sikapnya pasti menyadarkan sang atasan bahwa ada yang berubah. Sementara itu, Bribtu Andra memperhatikan perubahan itu sejak lama. Ia bukan hanya sahabat lama Ayu, tapi juga satu-satunya orang yang tahu caranya membaca wajah wanita itu. "Semuanya baik-baik saja, Ayu?" tanyanya di ruang istirahat, saat mereka berdua kebetulan duduk bersama setelah tugas lapangan. Ayu mengangguk, berusaha tersenyum. Tapi Andra menatapnya lebih lama. "Kamu kelihatan capek, lebih dari biasanya. Kalau ada apa-apa, kamu tahu kamu bisa cerita, kan?" Ayu menatap Andra sebentar. Ia ingin bicara, tapi mulutnya seolah terkunci. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia menjalin hubungan rahasia dengan atasannya? Bahwa ia hamil? Bahwa ia baru tahu dirinya masuk daftar rahasia dalam proyek konspirasi tingkat tinggi? "Terima kasih, Andra. Aku cuma banyak pikiran," ucapnya akhirnya. Andra mengangguk, tapi dalam benaknya, firasatnya kian kuat. Ayu tidak pernah bicara pendek padanya, kecuali jika ada sesuatu yang serius. Maka sejak hari itu, ia mulai diam-diam memantau aktivitas Ayu, tidak dengan niat mengawasi, tapi lebih sebagai bentuk kepedulian. Malam hari, Ayu duduk sendiri di kamarnya. Di meja kerjanya, ia menyalakan laptop dan mulai menyusun file pribadi, mencatat apa saja yang ia ingat dari dokumen-dokumen yang sempat ia lihat. Ia tahu kemungkinan akses itu kini sudah ditutup, tapi ia masih punya ingatan yang cukup tajam. Ia menulis kode. Raven Dwarusada. Ia menulis nama. Legend Baskoro. Ia menulis status dirinya. Under control. Setelah semua dicatat, ia duduk. Diam, menatap layar yang kini hanya menampilkan pantulan wajahnya sendiri. Tatapannya kosong, namun dalam. Ia bukan lagi Bribka Ayu yang sama seperti 3 bulan lalu. Ia kini berdiri di antara 2 jurang, membiarkan semuanya tetap tersembunyi demi kenyamanan sesaat, atau melawan arus besar yang bisa menghancurkan karier, bahkan nyawanya. Untuk sesaat, pikirannya kembali pada Dimas. Mungkinkah ia juga terjebak? Atau justru bagian dari arsitek utama permainan ini? Rasa kecewa dan curiga berkelindan, membentuk simpul yang semakin rumit. Satu hal yang pasti, ia tak akan tinggal diam. Bukan hanya demi dirinya, tapi juga anak yang kini mulai tumbuh dalam tubuhnya. Ia harus tahu lebih banyak, dan ia harus hati-hati. Karena sekarang, ia sadar. Apa yang menunggu di depan bukan hanya rahasia pribadi, tapi kebenaran yang bisa mengguncang institusi dari dalam. Hari-hari yang dulu terasa penuh harapan, kini berubah menjadi tekanan yang menyesakan. Setelah Ayu mulai menjaga jarak, Dimas tidak lagi menunjukkan wajah hangat seperti sebelumnya. Interaksi mereka menjadi formal, bahkan dingin. Di ruang kerja,
Dimas berbicara hanya jika perlu. Ia tidak memanggil Ayu secara pribadi lagi, tapi memberikan instruksi melalui memo atau perantara staf lain. Namun justru dalam sikap dinginnya, Ayu merasakan tekanan yang lebih besar. Ada ketegangan halus yang terus mengikuti langkahnya, dari cara orang menatapnya, dari tugas-tugas kecil yang tiba-tiba hilang dari tangannya, hingga laporan yang dikembalikan dengan alasan remeh. Semua itu terasa seperti upaya sistematis untuk melemahkannya secara perlahan. Suatu malam, Ayu menerima pesan tanpa nama melalui aplikasi terenkripsi. Berhenti menggali, beberapa pintu sebaiknya tetap tertutup. Awalnya ia kira itu hanya peringatan biasa. Tapi pesan serupa datang 3 kali dalam minggu yang sama. Satu pesan bahkan muncul dengan rekaman suara anak kecil yang tertawa, disertai bunyi pintu terkunci. Terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Ayu mulai kehilangan tidur. Ia terbangun di malam hari dengan rasa panik, mencengkeram perutnya yang semakin membesar. Ia tak pernah memberitahu siapapun tentang pesan itu, tapi kekhawatiran dalam dirinya makin menguat. Ia sedang dipantau, dan orang-orang di balik semua ini ingin ia tetap diam. Di tengah kekacauan itu, satu sosok mulai mendekatinya. AKBP Ratnasari, perwira senior yang selama ini lebih banyak diam tapi terkenal cermat membaca situasi. Bu Ratna bukan tipe orang yang mencampuri urusan pribadi bawahannya. Namun kepekaannya sebagai sesama perempuan membuatnya menyadari perubahan sikap Ayu. "Bisa bicara sebentar?" tanya Bu Ratna suatu sore saat Ayu hendak pulang. Mereka duduk di ruang konseling yang jarang digunakan. Tak ada berkas, tak ada formalitas, hanya 2 perempuan dalam seragam yang duduk dalam diam cukup lama. "Kamu tahu, dulu saya juga pernah muda. Ambisi, idealisme, semua itu pernah saya miliki. Tapi saya juga pernah merasa dikhianati sistem," ujar Bu Ratna pelan. Ayu menatapnya, belum menjawab. "Wajahmu berubah, Ayu. Kamu bukan lagi perempuan yang berani berargumen di ruang strategi. Kamu sekarang diam. Lebih diam dari yang wajar. Ada yang kamu pendam?" Ayu ingin mengelak, tapi wajah teduh di depannya terlalu tulus untuk dibohongi. "Kalau saya bilang, ada sesuatu yang saya temukan. Sesuatu yang sangat besar. Tapi saya tidak tahu harus percaya siapa," ucap Ayu perlahan, hampir berbisik. Bu Ratna mengangguk pelan, tidak memaksa, hanya menyentuh bahu Ayu sebentar. "Kalau kamu butuh bicara, pintu ruangan saya selalu terbuka." Itu saja. Tak ada tekanan. Tapi dari cara bicara dan sorot matanya, Ayu merasa Bu Ratna mungkin satu-satunya orang di dalam sistem yang tidak tunduk pada ketakutan. Setelah pertemuan itu, Ayu merasa sedikit lebih kuat. Ia memutuskan untuk tidak hanya bertahan, tapi melawan dengan caranya sendiri. Ia mulai menyusun ulang dokumen yang pernah ia lihat, menelusuri nama-nama, dan mencocokkan data internal dengan apa yang ia ingat dari file rahasia Raven 2000. Namun ia tahu, ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri. Maka, dengan hati-hati, ia mulai melibatkan Bribtu Andra. Awalnya hanya dalam bentuk diskusi ringan tentang arsip lama dan laporan kasus yang tidak sinkron. Tapi pelan-pelan, ia mulai membuka potongan informasi. "Menurutmu, kenapa banyak laporan pelatihan fiktif berulang muncul atas nama direktorat yang sama?" tanya Ayu saat mereka berdua lembur malam itu. Andra mengernyit. "Aku juga heran. Beberapa laporan tampak copy-paste dari bulan sebelumnya. Tapi entah kenapa, tidak ada yang berani sentuh." Ayu mengangguk. "Mungkin karena yang menyetujuinya, orang besar." Andra menatapnya tajam. "Ayu, kamu tahu sesuatu yang lebih dari itu kan?" Ayu tak langsung menjawab, tapi tatapannya cukup menjelaskan. Andra akhirnya mengangguk pelan. "Oke, kalau kamu serius menggali ini, aku ikut. Tapi kita harus hati-hati, sangat hati-hati." Dari situlah penyelidikan rahasia mereka dimulai. Andra mulai mengakses data arsip lama yang tidak terhubung dengan sistem utama. Ayu menyelidiki berkas pengadaan yang ditandatangani oleh perwira tinggi. Mereka bekerja di luar jam kantor, menyimpan salinan di drive offline, dan menyamar seolah sedang menangani tugas biasa.
Namun di balik kerja sama mereka, Ayu tetap dihantui rasa cemas. Dimas, meski tak lagi mendekatinya secara langsung, mulai melancarkan tekanan melalui cara lain. Rekan satu tim mulai menjauhi Ayu, seolah mendapat sinyal untuk tidak terlalu dekat. Beberapa laporan yang Ayu buat dikritik secara terbuka dalam rapat, meski sebelumnya selalu dipuji. Sikap Dimas juga berubah drastis. Tidak lagi ada sisa perhatian, hanya tatapan kosong dan komentar dingin yang menggertak. "Jangan membuat masalah, Ayu," ucapnya suatu kali saat mereka bertemu di lorong tanpa memperlambat langkah. "Beberapa hal di dunia ini tidak butuh kebenaran, hanya butuh keteraturan." Ucapan itu menghantam keras. Ayu tahu, itu bukan sekadar peringatan, itu ancaman. Tapi ia tak akan mundur. Tidak lagi. Di kamarnya malam itu, Ayu menatap hasil scan yang berhasil ia simpan. Potongan bukti awal dari dokumen operasi yang melibatkan Letjen Baskoro. Tangannya gemetar saat menyimpan data itu di dalam flash disk yang digantung di kalungnya, tersembunyi di balik pakaian. Ia menoleh ke arah foto USG yang menempel di dinding. Bentuk kecil itu kini menjadi alasan utamanya. "Aku nggak akan biarin kamu tumbuh di dunia yang sama seperti ini," bisiknya lirih. Dan sejak malam itu, Ayu tahu satu hal dengan pasti. Cintanya kepada Dimas bukan hanya berakhir, tapi telah berubah menjadi jebakan, dan kini ia bertekad keluar, meski harus menantang semua yang dulu ia percayai. Seiring malam semakin larut, Ayu dan Andra duduk bersebelahan di ruang arsip yang sepi. Lampu neon yang redup hanya mampu menerangi berkas-berkas tua yang tersebar di meja. Mereka berdua bekerja dengan fokus tinggi, mengurai satu persatu dokumen yang telah dikumpulkan sejak beberapa minggu terakhir. "Lihat ini," kata Ayu sambil menunjuk sebuah diagram rantai komando yang ia susun dari berbagai sumber. "Ada lingkaran kekuasaan di sini yang mengendalikan hampir semua bidang penting di kepolisian. Mereka nggak cuma pakai jabatan dan pangkat, tapi juga strategi lain." "Anda maksud pion?" potong Andra, menyelesaikan kalimatnya. "Perempuan-perempuan cantik, termasuk kamu, dimanfaatkan untuk menjaga rahasia dan menutup mulut." Ayu mengangguk pelan. "Iya, dan aku nggak sendirian. Ada beberapa nama yang dulu aku kira cuma sekadar hubungan kerja, ternyata bagian dari permainan besar ini." Mereka membuka daftar nama dan foto-foto yang tersebar di antara dokumen. Beberapa perempuan muda yang pernah bertugas dekat dengan pejabat tinggi, termasuk di antaranya yang sedang hamil muda itu. Bukti-bukti itu tampak seperti sebuah skema yang terencana rapi, menggunakan daya tarik dan posisi untuk memanipulasi informasi dan mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Di balik semua itu, nama Letjen Baskoro semakin sering muncul, tidak hanya sebagai pengendali proyek rahasia, tetapi juga sebagai figur yang menekan Komisaris Dimas secara langsung. Ayu dan Andra menemukan beberapa pesan elektronik dan memo internal yang menunjukkan Dimas kerap menerima instruksi tertutup dari Letjen Baskoro. Sebuah dokumen menunjukkan catatan rapat tertutup di markas besar kepolisian. Dalam catatan itu tertulis bahwa Dimas diperintahkan untuk mengamankan target, yaitu Ayu, agar tidak membocorkan informasi apapun yang bisa membahayakan proyek Raven 21. Ayu terdiam membaca potongan memo itu. Rasanya seperti sebuah pukulan yang mendarat tepat di hatinya. "Jadi selama ini, Dimas juga tertekan?" tanya Andra lirih. "Iya," jawab Ayu dengan suara pelan. "Dia bukan hanya mengancam aku, dia juga menjadi korban dari kekuasaan yang jauh lebih besar." Namun, pemahaman itu tidak menghapus rasa sakit dan pengkhianatan. Ayu merasa dikhianati bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai wanita yang pernah mempercayai sosok Dimas. Ia harus memilih, terus berdiam dan menyelamatkan karier serta masa depan bayinya, atau membongkar semuanya dan menghadapi risiko yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Ayu semakin sering termenung sendiri. Bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian semakin membayang. Suatu sore, Bu Ratna menemuinya di kantin. Wajahnya terlihat serius, tapi juga ada kehangatan yang membuat Ayu merasa sedikit lega. "Ayu, aku tahu ini bukan hal mudah, tapi kamu harus ingat, kebenaran selalu punya kekuatan. Kamu nggak sendiri."
kata Bu Ratna pelan. Ayu menunduk, mencoba menguatkan diri. Kalau aku buka semuanya, apa aku bisa melindungi anakku nanti? Apa aku bisa bertahan? Bu Ratna menarik nafas dalam, lalu menjawab, itu yang harus kamu pikirkan. Tapi jangan sampai ketakutan mengalahkanmu. Kadang, kita harus berani mengambil risiko untuk melindungi mereka yang kita cintai. Malam itu, Ayu duduk di balkon apartemennya. Udara dingin menyentuh wajahnya yang letih. Ia memeluk perutnya yang mulai membesar, seakan berbicara pada bayi dalam kandungannya. Aku janji, nak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk kita. Bisiknya lirih. Tak jauh dari situ, Andra mengirim pesan singkat, menawarkan bantuan jika Ayu butuh apa-apa. Dalam hati, Ayu tahu bahwa perjuangan mereka belum usai. Jaringan konspirasi yang melibatkan kekuasaan, manipulasi, dan pengkhianatan itu terlalu besar untuk dihadapi sendiri. Tapi ia sudah mengambil keputusan. Ia akan berjuang, bukan hanya demi dirinya dan bayinya, tapi untuk kebenaran yang selama ini tertutup rapat di balik seragam polisi yang mereka kenakan. Keputusan itu tidak mudah, tapi Ayu tahu ia sudah tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kebohongan. Bersama Bu Ratna, yang selama ini diam-diam mengelola sebuah media internal kepolisian yang independen dan penuh keberanian, Ayu mulai menyusun rencana untuk membongkar semua yang selama ini tersembunyi. Mereka bekerja secara rahasia, mengumpulkan bukti digital dan kesaksian yang tak terjangkau oleh jaringan konspirasi. Bu Ratna menggunakan pengaruh dan aksesnya untuk membantu Ayu menyebarkan informasi tanpa terdeteksi oleh pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan. Di ruang kerja kecil yang dijadikan markas rahasia, Ayu dan Bu Ratna menatap layar komputer yang menampilkan data-datanya, foto-foto, dan catatan-catatan penting yang siap diungkap ke publik internal kepolisian. Andra ikut membantu menjaga keamanan data dan memantau pergerakan di luar. Ini saatnya, kata Bu Ratna dengan suara tenang, tapi tegas. Kebenaran harus terungkap. Biar semua tahu bahwa kita tidak bisa terus-terusan diam dan membiarkan korupsi merajalela. Ayu mengangguk. Ia merasa beban di pundaknya sedikit terangkat, tapi juga menyadari bahaya yang mengintai. Di balik layar ada mata-mata yang siap menyerang kapan saja. Tak lama setelah berita bocor dan tersebar dalam lingkaran internal yang lebih luas, suasana di kepolisian berubah drastis. Komisaris Dimas tiba-tiba ditangkap atas dugaan penyalahgunaan, kekuasaan dan pelanggaran kode etik berat. Penangkapan itu menggemparkan lingkungan mereka. Namun, Ayu segera menyadari sesuatu yang lebih dalam. Dalam penanganan kasus Dimas, ada permainan yang lebih licik. Dimas tampak seperti kambing hitam yang sengaja dijadikan korban agar jaringan yang lebih besar, termasuk Letjen Baskoro, tetap aman. Aku tahu Dimas itu bukan pelaku utama, ujar Ayu pada Andra ketika mereka berdua duduk di ruang arsip. Dia mengorbankan dirinya agar bos-bos di atasnya tidak tersentuh. Andra mengangguk pelan. Dia mungkin dibayar mahal untuk itu, atau terpaksa. Setelah penangkapan Dimas, ancaman terhadap Ayu semakin nyata. Letjen Baskoro yang selama ini menjadi dalang di balik layar, mulai mengirim sinyal bahwa ia tidak akan tinggal diam. Sinyal-sinyal itu terasa seperti bayangan yang menguntit setiap langkah Ayu. Suatu malam, saat Ayu pulang dari tempat kerja, ia merasakan ada yang mengikuti. Di sudut gelap, dua pria berjas tampak mengawasinya dari kejauhan. Jantung Ayu berdetak cepat, tapi ia mencoba tetap tenang dan mempercepat langkah. Keesokan harinya, Bu Ratna menghubungi Ayu dengan suara penuh kecemasan. Ayu, kamu harus lebih hati-hati. Letjen Baskoro sudah mulai bergerak. Dia tahu kamu yang membocorkan. Ayu menelan ludah. Aku nggak akan mundur. Tapi aku juga nggak mau kehilangan semuanya. Terutama anakku. Bu Ratna menghela napas. Ini bukan hanya soal kamu. Ini soal keadilan dan masa depan institusi kita. Keesokan harinya, Ayu menerima pesan yang membuatnya sadar betapa bahayanya situasi ini. Pesan itu berisi peringatan keras agar ia berhenti dari penyelidikan dan kerja sama dengan media internal. Tapi aku tidak bisa, gumam Ayu sendiri, menatap bayangan dirinya di cermin kamar mandi. Sementara itu, di dalam markas Letjen Baskoro, suasana tegang.
Jenderal tua itu menggelengkan kepala penuh kesal saat stafnya melaporkan perkembangan terbaru. Ayu harus dihentikan. Dengan cara apapun, ucapnya dingin. Ayu mulai merasakan tekanan dari berbagai sisi. Rekan-rekan yang dulu dekat kini mulai menghindar atau bahkan memberi tatapan dingin penuh curiga. Tapi ia tetap berpegang pada tekadnya. Satu-satunya jalan adalah terus membuka kebenaran, katanya pada Andra di tengah malam yang sepi. Kita harus berani melawan. Andra menepuk baunya. Aku di sini, kita berjuang bersama. Setelah ancaman semakin nyata dan tekanan yang semakin berat, akhirnya Ayu dipindahkan ke lokasi rahasia untuk mendapatkan perlindungan. Lokasi itu bukanlah tempat yang mewah, melainkan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota dan jauh dari jangkauan kekuasaan Letjen Baskoro. Di sana, Ayu tinggal bersama beberapa petugas keamanan yang setia dan penuh perhatian. Meski merasa terkurung dan jauh dari dunia yang selama ini dikenalnya, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keselamatan dirinya dan bayinya yang kian hari makin terasa gerakannya di dalam perut. Hari-hari di lokasi aman itu dihabiskan dengan rutinitas sederhana, memeriksa kondisi kesehatan, berdiskusi dengan Bu Ratna yang sesekali mengunjunginya, dan melakukan komunikasi terbatas dengan Andra melalui pesan terenkripsi. Suatu sore yang tenang, Andra datang dengan wajah penuh semangat dan sebuah map berisi dokumen yang sudah ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Ini, Ayu, bukti yang selama ini kita cari. Dokumen-dokumen yang mengaitkan langsung Letjen Baskoro dengan berbagai proyek ilegal dan manipulasi data keuangan institusi. Ini cukup kuat untuk menjatuhkannya, ujar Andra sambil menyerahkan map tersebut. Ayu menatap dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Semua perjuangan dan risiko yang telah dilaluinya kini mulai membuahkan hasil. Namun, di balik itu semua, beban di hatinya tetap ada. Tentang masa depan yang belum pasti, tentang anaknya yang segera lahir, dan tentang institusi yang dulu ia banggakan tapi kini penuh dengan luka dan pengkhianatan. Waktu berjalan cepat. Suatu malam yang tenang, di lokasi perlindungan itu, Ayu merasakan kontraksi pertama. Dengan bantuan petugas medis yang selalu siap siaga, ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan kuat. Tangisan bayi itu menjadi musik pengobat lelahnya. Setelah kelahiran, Ayu menghabiskan waktu untuk memulihkan diri dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia sadar, dunia kepolisian yang selama ini ia perjuangkan tidak lagi menjadi tempat yang aman dan penuh keadilan baginya dan keluarganya. Dengan keputusan yang berat namun penuh keyakinan, Ayu memilih untuk keluar dari institusi kepolisian. Keputusan itu bukan semata karena takut, tapi juga sebagai bentuk protes dan perjuangan baru yang lebih bermakna. Bersama Bu Ratna dan Andra, ia mulai merintis sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan perempuan dalam institusi negara. Organisasi itu menjadi wadah bagi perempuan yang selama ini menjadi korban manipulasi dan kekuasaan, sekaligus sebagai suara yang menuntut reformasi dan transparansi. Beberapa bulan setelah kelahiran anaknya dan pembentukan organisasi, berita besar mengguncang negeri. Berkat bukti kuat yang dikumpulkan oleh Ayu dan Andra, Letjen Baskoro akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman atas berbagai tuduhan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM. Namun, di balik semua itu ada pesan terakhir yang Ayu terima, sebuah surat dari Dimas yang dikirimkan kepadanya dari balik penjara. Surat itu berisi pengakuan yang selama ini tidak pernah ia tahu sepenuhnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ayu membuka surat itu dan mulai membaca. Ayu, jika surat ini sampai ke tanganmu, berarti aku sudah jauh dari dunia yang kita jalani bersama. Aku ingin kau tahu, meski aku pernah melakukan kesalahan besar, aku memang mencintaimu. Cinta yang aku miliki padamu tulus, meskipun aku terlalu dalam terperangkap di dalam sistem yang korup dan kejam ini. Aku berusaha melindungimu dengan caraku sendiri, walau akhirnya aku harus mengorbankan segalanya. Jangan biarkan perasaan ini menjadi bebanmu, tapi jadikanlah sebagai kekuatan. Kau adalah cahaya yang mampu menerangi jalan kelam yang dulu kutempuh. Jaga diri dan anak kita. Aku percaya padamu. Dimas.
Mata Ayu berkaca-kaca, campuran antara kesedihan dan pengertian. Surat itu menjadi penutup sekaligus awal baru. Meski hubungan mereka penuh luka, namun ada kejujuran yang akhirnya terungkap, cinta yang salah tempat, namun nyata adanya. Di akhir cerita, Ayu berdiri di depan gedung baru organisasi perlindungan perempuan yang telah mereka dirikan. Bayi kecil di pelukannya tertidur lelap. Di sekelilingnya, perempuan-perempuan yang dulu terpinggirkan kini berkumpul, menyuarakan harapan dan perubahan. Ayu tersenyum tipis, menatap masa depan yang meski penuh tantangan, kini disambut dengan keberanian dan tekad. Cahaya di tengah luka itu bukan lagi mimpi. Itu adalah kenyataan.